Halo, para investor dan pedagang yang terhormat. Layanan informasi dan analitis sedang menghubungi Anda sistem Guru Markets. Mari kita mulai dengan data umum tentang perusahaan. Mari kita lihat setiap parameter lebih rinci di bawah ini. Jika Anda mau, Anda dapat menghentikan videonya. Kami sarankan Anda mencermati setiap parameter korporasi yang dimaksud. Kita akan melihat indikator fundamental perusahaan saat ini, Walmart Inc., ticker WMT. Ulasan ini dibuat menggunakan informasi terkini pertanggal 17 Mei 2025. Menurut klasifikasi Guru Markets organisasi Walmart Inc., termasuk dalam subkategori Retail Product, 35 organisasi berpartisipasi dalam penilaian ini, yang merupakan jumlah yang cukup representatif. Hasil untuk perusahaan yang dimaksud adalah 0,5 dari 10 poin. Skor rata-rata untuk subkategori adalah 1 poin. Jika Anda melihat secara luas, dalam seluruh pasar saham A secara keseluruhan, kita melihat bahwa skor rata-rata untuk pasar saham A secara keseluruhan adalah 1,9. Terhadap skor 0,5 untuk perusahaan Walmart Inc. Membandingkan dinamika harga saham perusahaan Walmart Inc. dan subkategori berbagi. Kita melihat bahwa selama 12 bulan terakhir saham Walmart Inc. menunjukkan perubahan sebesar 64,1%. 46,4% menentang perubahan harga dalam subkategori tersebut. Ini tidak membuktikan apapun secara pasti, tetapi ini adalah fakta yang perlu diperhitungkan. Kapitalisasi pasar perusahaan Walmart Inc. berjumlah 785,92 miliar dolar. Dengan kapitalisasi subkategori sebesar 1.472 miliar dolar. Walmart Inc. memiliki pangsa sebesar 53,377% dan merupakan pemimpin utama subkategori. Nilai buku perusahaan adalah 90,4 miliar dolar. Kapitalisasi buku subkategori adalah 186 miliar dolar. Walmart Inc. mencapai 48,524%. Setelah membandingkan pangsa pasar dan kapitalisasi saldo, kita melihat yang berikut ini. Bagian yang ditempati Walmart Inc. pada subkategori dalam hal penilaian kapitalisasi pasar adalah 53,377%. Nilai buku adalah 48,524%. Jumlah ini 9% lebih rendah dari pangsa kapitalisasi pasar. Evaluasi pangsa pasar perusahaan dan nilai buku subkategori, buruk, minus 1 poin. Perusahaan yang diteliti memiliki utang sejumlah 72,311 miliar dolar. Kewajiban utang terhadap kapitalisasi buku merupakan 80% dari modal. Penilaian tingkat utang perusahaan, lumayan, 0 poin. Rasio nilai pasar terhadap laba perusahaan adalah 41,8. Dengan rata-rata pada subkategori tersebut sebesar 39,9, angka ini 5% lebih tinggi daripada rata-rata pada subkategori tersebut. Evaluasi rasio harga pasar terhadap laba perusahaan dibandingkan dengan organisasi dalam subkategori, lumayan, 0 poin. Laba selama 12 bulan terakhir adalah 18.817 juta dolar. Laba yang diproyeksikan untuk 12 bulan berikutnya diharapkan sebesar 23,4 miliar dolar. Angka ini 24,4% lebih banyak dari sekarang. Penilaian indikator laba masa depan yang diharapkan dibandingkan dengan subkategori, baik, 0,5 poin. Rasio nilai terhadap pendapatan perusahaan adalah 1,1. Rata-rata pada subkategori 1 adalah 10% lebih tinggi daripada subkategori lainnya. Penilaian rasio nilai pasar terhadap pendapatan dibandingkan dengan indikator perusahaan dalam subkategori, lumayan, 0 poin. Pendapatan selama 12 bulan terakhir adalah 685.010 juta dolar.
Pendapatan berjangka untuk 12 bulan ke depan diperkirakan sebesar 819.180 juta dolar. Jumlah ini 20% lebih banyak dari saat ini. Penilaian indikator pendapatan masa depan yang diharapkan dibandingkan dengan indikator perusahaan dalam subkategori, baik, 0,5 poin. Marginalitasnya adalah 2,7%, dengan rata-rata dalam subkategori sebesar 2,4%. Perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 0,3%. Penilaian profitabilitas penjualan dibandingkan dengan kinerja perusahaan dalam subkategori, baik, 0,5 poin. Pangsa perusahaan terhadap jumlah karyawan pada subkategori tersebut sebesar 52,921%. Jumlah ini 1% lebih rendah dari pangsa kapitalisasi pasar. Dan fakta ini menunjukkan ketidakseimbangan harga saham perusahaan. Walmart Inc. kemungkinan besar menuju revaluasi. Jumlah modal per karyawan organisasi sama dengan $374.000. Sementara untuk subkategori adalah $371.000. Perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 0,8%. Penilaian volume modal pasar per karyawan dibandingkan dengan indikator dalam subkategori, lumayan, 0 poin. Laba perusahaan per karyawan adalah $9.000. Rata-rata subkategori, $9.300. Dan perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 4%. Evaluasi laba per karyawan perusahaan dibandingkan dengan indikator perusahaan dalam subkategori, lumayan, 0 poin. Penjualan perusahaan per karyawan adalah $326.000. Dalam subkategori $382.000. Perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 17%. Peringkat penjualan per karyawan dibandingkan dengan angka subkategori, lumayan, 0 poin. Volume transaksi pendek setara dengan 1,1%, dengan rata-rata untuk subkategori sebesar 1,8%. Ini merupakan indikator kemungkinan risiko short squeeze. Indikator teknis RSI 14 menunjukkan tingkat 60% untuk perusahaan Walmart Inc. Untuk subkategori, tingkat RSI 14 adalah 60%. Berpotensi, sekuritas subkategori tersebut dinilai kira-kira sama dengan saham perusahaan Walmart Inc. Nilai saham perusahaan yang sebenarnya adalah sekitar $98,25. Target harga konsensus untuk saham perusahaan adalah sekitar $109. Perbedaan antara harga saat ini dan perkiraan konsensus adalah sekitar 11%. Mari kita pergi ke tabel pesanan yang tersedia, tautan di komentar yang disematkan. Tabel pesanan berisi semua keputusan yang dibuat secara publik musim ini oleh Sistem Informasi Evaluasi Guru Markets. Akses ke tabel pesanan sepenuhnya gratis dan terbuka, tautan di komentar yang disematkan. Berdasarkan hasil penilaian saham perusahaan Walmart Inc. Sistem informasi dan referensi guru, market sebuah keputusan telah dibuat. Jangan membuka kesepakatan, karena video ini adalah ulasan. Terima kasih semuanya telah menonton video ini dan menggunakan sistem bantuan Guru Markets.